Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang logika matematika. Nah, untuk apa sih kita mempelajari logika? Jadi, logika membantu kita untuk lebih berpikir teratur, membedakan informasi yang benar dan salah, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Jadi, kita tidak langsung menduga-duga tanpa alasan yang jelas. Di dalam logika matematika, terdapat pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, apa sih sebenarnya pernyataan dan kalimat terbuka itu? Jadi, pernyataan adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan benar atau salahnya. Contohnya, yang pertama, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan. Ini adalah salah satu contoh pernyataan. Kemudian, ada kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum diketahui sehingga perlu pengamatan lebih lanjut. Contohnya, 2x ditambah dengan 6 sama dengan 20. Nah, pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar 2x jika dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 20? Di dalam logika matematika juga terdapat 5 istilah yang sering digunakan, yaitu yang pertama, ada negasi, kedua, konjungsi, ketiga, disjungsi, keempat, implikasi, dan yang kelima, bimplikasi. Oke, yang pertama adalah negasi. Negasi adalah kebalikan dari sebuah pernyataan. Jika pernyataan itu benar, maka negasinya bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman dapat melihat tabel kebenaran negasi berikut. Yang dimana P itu adalah simbol pernyataan dan ingkari ini adalah simbol negasi. B berarti benar dan S berarti salah. Adapun contoh pernyataannya, komputer bertambah cepat jika kapasitas RAM diperbesar. Kemudian hasil negasinya adalah komputer tidak bertambah cepat jika kapasitas RAM diperbesar. Kemudian contoh yang kedua adalah semua ikan di laut bernapas dengan insang. Nah, hasil dari negasinya adalah ada ikan di laut yang bernapas bukan dengan insang. Selanjutnya yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah teknik penggabungan beberapa pernyataan yang dikenal dengan istilah pernyataan majemuk. Karakteristik konjungsi adalah penggunaan kata dan yang dinotasikan dengan simbol berikut. Konjungsi akan menghasilkan keluaran yang benar jika kedua masukan bernilai benar. Teman-teman dapat melihat tabel kebenaran konjungsi berikut. Yang dimana P adalah pernyataan ke-1 dan Q adalah pernyataan kedua. Nah, jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan kedua salah, maka hasilnya salah. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan kedua benar, maka hasilnya salah. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan kedua salah, maka hasilnya salah. Adapun contohnya yaitu pernyataan 1. Komputer tidak akan bekerja jika tidak ada nilai yang dimasukkan. Kemudian pernyataan keduanya, hard disk yang rusak akan memperlambat kinerja komputer. Hasil dari konjungsi ialah komputer tidak akan bekerja jika tidak ada nilai yang dimasukkan dan hard disk yang rusak akan memperlambat kinerja komputer. Selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi ini adalah perbandingan antara dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau dan direpresentasikan dalam bentuk simbol berikut. Nah, disjungsi akan menghasilkan nilai benar selama ada salah satu pernyataan yang benar. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi, yang dimana jika pernyataan pertama dan kedua benar, maka hasilnya adalah benar. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah,
maka hasilnya tetap benar. Begitupun sebaliknya. Dan jika pernyataan pertama dan kedua salah, maka hasilnya salah. Contoh pernyataannya adalah, pernyataan pertama, ayam adalah unggas. Pernyataan kedua, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Maka hasil dari disjungsinya adalah, ayam adalah unggas atau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, selanjutnya yang keempat adalah implikasi. Implikasi adalah penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka dengan simbol berikut yang dibaca jika P maka Q. Nah, adapun tabel kebenaran implikasi yaitu jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka hasilnya tetap benar. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka hasilnya salah. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Dan jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua salah, maka hasilnya benar. Nah, adapun contohnya, pernyataan pertama, Rara sudah sembuh. Pernyataan kedua, Rara akan kuliah. Hasil dari implikasinya adalah, jika Rara sudah sembuh, maka Rara akan kuliah. Dan yang terakhir adalah ada bimplikasi. Nah, bimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika yang diwakili dengan simbol berikut. Nah, adapun tabel kebenaran bimplikasi yaitu jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka hasilnya salah. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka hasilnya salah. Dan jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua salah, maka hasilnya benar. Nah, adapun contoh berikut yaitu pernyataan pertama adalah harimau adalah hewan berkaki dua. Pernyataan kedua, murai adalah hewan berkaki empat. Hasil dari bimplikasi ini adalah harimau adalah hewan berkaki dua jika dan hanya jika murai adalah hewan berkaki empat. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan logika matematika. Semoga bermanfaat.